Dr. Syafiq, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Baik-baik ya. Ya, kita tunggu sebentar, Mas Cio akan connect atau live streaming ke Facebook ya, supaya lebih ada dokumentasi ya, sambil tunggu yang lain juga masuk. Ya, oke, sudah terhubung ya. Mantap, jadi kita bisa mulai acara kita hari ini. Ya, hari ini Sabtu, seperti biasa, ada acara yang kita selalu senantiasa nantikan di hari Sabtu, yaitu seminar ilmiah kesehatan dengan narasumber kita yang setia selalu menemani kita, Bapak Dr. Syafiq ya. Hari ini kita bicara mengenai kalsium ya, dokter ya, temanya ya. Wah, ini erat hubungannya dengan tema yang lalu ya, minggu lalu kita bicara. Di hari Sabtu lalu kita bicara mengenai tulang ya. Ya, kita banyak sekali membahas informasi mengenai tulang yang disampaikan Dr. Syafiq ya. Bagus sekali informasi itu karena tulang itu penting ya. Ya, pria, wanita, siapapun pasti sangat memperhatikan soal tulang ya. Baik, nah berkaitan dengan tulang itu ada kalsium ya. Bicara tulang pasti bicara juga mengenai kalsium. Oke, nah kita akan segera mulai pokok hari ini. Bagaimana dokter? Tidak. Yolanda juga tidak. Pak Radi? Ya. Gimana? Sudah oke? Oke. Oke, sudah siap ya? Baik, sekarang kita akan mulai acara kita. Dr. Syafiq, narasumber kita akan menyampaikan pokok tentang kalsium ya. Silakan, Dr. Syafiq. Selamat siang para peserta seminar. Hari ini kita sesuai dengan permintaan Anda berbicara kalsium dan manfaatnya bagi tubuh. Unsur-unsur elektrolit dalam tubuh manusia itu 99% terdiri atas 6 unsur. Ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, kalsium, dan fosfor. Setiap senyawa organik selalu mengandung karbon. Kalau tidak mengandung karbon namanya anorganik. Sejak 65-90% berada tiap-tiap sel tubuh mengandung air. Sangat menonjol bahwa oksigen dan hidrogen dalam air adalah merupakan komponen utama dalam tubuh. Anda lihat di sini ya. Oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 9,5%, nitrogen 3,2%, kalsium 1,5%, dan fosfor 1,2%. Mineral 6%, lemak 16%, dan karbohidrat 1%. Sedangkan air 62% dan protein 16%. Sedangkan kalium 0,4%, sulfur 0,2%, natrium 0,2%, klorida 0,2%, magnesium 0,1%,
sedangkan lain-lainnya lebih besar daripada 1%. Nah, problema dalam tubuh yang sering terjadi karena gangguan elektrolit itu bisa macam-macam. Kalau kekurangan natrium namanya hiponatremia. Kalau kekurangan kalium namanya hipokalemia. Dan inilah gejala-gejalanya. Kalau kekurangan natrium maka orangnya akan nyeri kepala, resah, kemudian bingung, lemah, kejang-kejang, koma, sampai kepada kematian. Kalau mengalami kekurangan kalium, itu bisa mual-mual, bisa muntah, bisa lemah, bisa gangguan berat, bisa ileus, bisa paralisa, bisa gangguan pernapasan, dan juga bisa terjadi detak jantung yang meningkat. Untuk magnesium, kalau terjadi kekurangan magnesium bisa terjadi refleks yang meningkat, bisa tetanus, bisa konstipasi, bisa ileus, bisa vertigo, bisa gangguan gerak, bisa nistagmus, gangguan mata, bisa parestesi, bisa kejang-kejang, bisa koma, bisa mati, bisa juga terjadi gangguan ritme jantung. Kalau pada hipokalsemia, kekurangan kalsium, bisa tetani, bisa kejang-kejang, bisa lemah, bisa krem, bisa bingung, bisa demensia, bisa blokade jantung, bisa cardiac arrest, dan bisa juga spasme pada laring. Demikian juga kalau fosfatnya mengulang, maka bisa terjadi kelelahan otot, bisa terjadi gangguan pernapasan, bisa terjadi penurunan kontraksi daripada otot jantung, bisa paralise, bisa parestesi, bisa mudah peka, bisa ataksia, bisa tremor, dan bisa kejang-kejang. Pada hipernatriemia, kalau natriumnya lebih banyak, maka bisa menimbulkan letargi, irritabel, haus, ya, refleks berkurang, kejang-kejang, koma, sampai kematian. Demikianlah kira-kira apabila terjadi ketidakseimbangan elektrolit tersebut akan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala dan gangguan pada tubuh kita yang tertera pada slide ini. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari kalsium? Ada 6 fungsi yang utama. Pertama adalah untuk kontraksi otot skelet, kontraksi otot poros, untuk transmisi impuls saraf, untuk pembentukan tulang dan gigi, juga sebagai second messenger pada transduksi, dan juga pada pengaturan hormon-hormon. Yang terakhir adalah juga berguna untuk sistem penjendalan darah. Jadi kalsium sangat-sangat penting karena ada 6 poin yang sangat penting. Nah, keseimbangan kalsium itu secara teratur dijaga oleh stabilitas fisiologisnya. Ada 2 sistem yang terkait untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh. Organ-organnya yang paling penting adalah usus, ginjal, dan tulang. Sedangkan hormon-hormon yang sangat berkaitan dengan keseimbangan adalah hormon paratiroid, vitamin D3 aktif, atau dan kalsitonin. Inilah hormon-hormon yang berkaitan dengan kalsium. Adalah hormon yang dikeluarkan oleh paratiroid, kelenjar paratiroid, atau parathormon, vitamin D, kalsitonin. Bagaimana distribusi kalsium dalam tubuh? Dalam darah, total kalsium, ion kalsium ini ada yang terikat dengan protein sebanyak 40%, ada yang tidak mudah difilter atau disaring 60%, dan ini termasuk kalsium yang mengandung ion, serta kalsium yang mengandung anion dalam bentuk anion 10%, dan ini 50%. Jadi kalau kita lihat di gambar pie ini adalah kalsium sebanyak anionnya 9%, sedangkan protein yang terikat sama protein 41%, sedangkan yang terionisasi adalah 50%. Jadi yang paling baik adalah yang terionisasi. Inilah keseimbangan
kalsium. Jadi kalsium yang masuk melalui makanan itu akan diserap, masuk ke dalam cairan ekstraseluler, kemudian dideposisikan di tulang, sedangkan yang dari ekstraseluler kelebihannya akan disekresikan lagi ke usus, ya kemudian dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan disalurkan melalui ginjal untuk dikeluarkan melalui urin. Dengan cara pengambilan semacam ini maka kadar keseimbangan kalsium dalam tubuh akan selalu dijaga. Jadi satu-satunya kalsium masuk dalam tubuh adalah melalui makanan, kebiasaan makanan atau melalui penggunaan obat-obat suplemen sehingga diserap oleh usus, dan ini untuk memperbaiki faal organ-organ yang ada serta faal kelenjar-kelenjar. Kemudian dibawa oleh darah sebagai ion kalsium darah, kemudian ada yang diedarkan melalui tulang yaitu sebagai organ endokrin, dan juga ke ginjal-ginjal untuk organ, untuk fisiologi organ dan juga untuk fisiologi endokrin, dan ada yang dikeluarkan sebagai urin agar supaya terjadi keseimbangan. Jadi keluarnya melalui urin, masuknya melalui makanan. Bagaimana usus melakukan mempertimbangkan pada kalsium ini? Kira-kira 100 mg kalsium yang dimakan tiap hari itu 250 sampai 300 mg atau 20 sampai 30% akan diserap dan kemudian disekresikan melalui wajah. Sedangkan penyerapan terutama terjadi pada usus duodenum dan usus yeyunum. Penyerapan ini juga kemudian diikuti dengan peran pasif dan aktif. Jadi penyerapan pasif dan penyerapan aktif. Pada kondisi asam, ini albumin, protein tadi mengikat hanya 2 kalsium, tetapi pada kondisi alkali, albumin tadi mengikat banyak kalsium. Sehingga dengan demikian kalsium terionisasi menurun pada keadaan pH alkali, sedang pada pH asam meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan kalsium dalam usus itu meningkat kalau ada vitamin B3, kalau ada hormon dari paratiroid, kalau pH-nya asam, kalau ada hormon pertumbuhan. Tetapi menurun apabila kadar fosfat di dalam diet meningkat, atau serat-serat sayuran meningkat, atau kandungan lemak meningkat, atau karena diterapi dengan obat kortikosteroid, atau karena penggunaan estrogen, atau karena usia yang sudah menua, atau karena lambung yang sudah dipotong, atau karena gangguan malabsorpsi dari usus, atau karena penyakit diabetes mellitus, atau karena gagal ginjal. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan atau regulasi ginjal, kalsium pada ginjal adalah absorpsi kalsium di dalam ginjal akan meningkat kalau terjadi hiperparatiroidisme, kalau terjadi kadar kalsitriol, kalau terjadi hipokalsemia, kalau terjadi kontraksi volume, kalau terjadi alkalosis metabolik, kalau diobati dengan terapi diuretik dengan menggunakan HCT atau thiazid. Sedangkan dia penyerapannya menurun kalau terjadi hipoparatiroidisme karena kadar kalsitriolnya rendah, atau karena hiperkalsemi, karena cairan ekstraseluler yang membludak, karena asidosis metabolik, atau karena penggunaan diuretik, obat-obat diuretik pada grup atau angsa dari ginjal. Anda lihat di sini bahwa ada 3 organ yang penting adalah glandula paratiroid, ginjal, dan usus. Nah, jadi kalsium ini berkaitan dengan sekresi hormon, berkaitan dengan sistem penjendalan darah, berkaitan dengan kontraksi otot skelet maupun otot polos, berkaitan dengan transmisi saraf, berkaitan dengan resistensi gigi dan tulang, serta berkaitan dengan kontraktivitas otot jantung serta konduksi jantung.
Jadi sama fungsi kalsium adalah untuk mengontrol regulasi internal dari semua sel. Semua sel diatur pada permeabilitas membrannya serta pacuannya terhadap saraf, kontraksi otot, dan juga sekresi kelenjar. Dia juga mengatur fungsi-fungsi sekretorik dan sintetik dari parathormon dan sel-sel kelenjar tiroid untuk kalsitonin. Juga mengontrol kedekatan antara sel. Dia mengontrol juga kekuatan dan rigiditas tulang serta gigi melalui hidroksi apatit. Jadi fungsi kalsium ini bisa Anda lihat untuk mineralisasi tulang, untuk koagulasi darah, untuk transmisi saraf, untuk kemampuan penahan plasma, untuk aktivitas enzimatik, untuk pemeliharaan tonus otot yang normal, dan untuk eksitasi otot skelet dan otot jantung. Apa peranan vitamin D di dalam homeostasis kalsium? Vitamin D adalah beraksi untuk mempercepat absorpsi kalsium dari usus. Dia juga memfasilitasi absorpsi kalsium di dalam ginjal. Dia juga meningkatkan kalsifikasi tulang dan mineralisasi tulang. Jadi, kalau kelebihan vitamin D akan memobilisasi kalsium tulang dan fosfat. Kebanyakan kalsium di dalam tubuh itu disimpan dalam bentuk hidroksi apatit. Ya. Sedangkan kalsium di dalam plasma adalah secara fisiologis aktif sebanyak 45% merupakan ion kalsium yang bebas, 45% terikat pada protein, terutama albumin, sedangkan 10% adalah merupakan senyawa kompleks dengan anion-anion seperti sitrat, sulfat, fosfat. Ini merupakan cara bagaimana kita kadang-kadang mengukur tes darah secara rutin. Normal serum kalsium adalah 9-11 mg. Inilah kelenjar tiroid dan paratiroid. Jadi tiroid ini yang gede, paratiroid ini ada 1, 2, 3, 4 kecil-kecil di belakang tiroid. Inilah yang berkaitan dengan homeostasis kalsium. Ini ada lihat ini ada paling, ini adalah tiroidnya, di belakangnya tiroid tadi ada paratiroid. Ini bahwa hormon atau hormon paratiroid itu berfungsi ada dikeluarkan oleh 2 macam sel oksipil dan sel utama. Plasma kadar hormon parathormon di dalam plasma darah adalah 10-55 pikogram atau sedangkan usia paruhnya adalah 10 menit. Fungsi daripada parathormon adalah meningkatkan penyerapan fosfat dan kalsium pada tulang, menurunkan ekskresi kalsium oleh ginjal, meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal, meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat pada usus. Inilah fungsi dari parathormon. Penyerapan resorpsi tulang yang dipengaruhi oleh parathormon tadi ini terjadi dalam 2 fase, yaitu fase cepat dan fase lambat. Fase cepat dilakukan oleh osteolisis, sedangkan fase lambat dilakukan oleh osteoklas resorpsi. Ya, dengan demikian kalsium ditransfer dari kanal-kanal pada tulang ke cairan ekstraseluler, dari cairan tulang melalui membran osteosit dengan membran dari osteotit. Tidak mempengaruhi massa tulang. Transfer kalsium dari kristal-kristal kalsium yang baru terbentuk, sedangkan pada fase yang lambat dikerjakan oleh osteoklas, penyerapan oleh osteoklas. Ini kalsium terionisasi sebanyak 50%, 10% adalah
yang merupakan senyawa kompleks dengan sitrat, fosfat, dan bikarbonat, sedangkan 40% yang terikat dengan protein, terutama albumin. Jadi kadar plasma kalsium itu sangat bergantung dengan kadar kalsium di usus, kadar kalsium di tulang, dan kadar kalsium di dalam ginjal. Ini semuanya dipengaruhi oleh parat hormon, misalnya vitamin D oleh parat hormon jadi kalsitriol untuk mengubah penyerapan tadi dalam darah. Sedangkan ini juga oleh parat hormon agar supaya kadarnya dalam darah bisa dijaga, atau juga dengan kalsium tulang melalui proses resorpsi dan penulangan. Jadi inilah merupakan homeostasisnya. Jadi kalau kelenjar tiroidnya meningkat karena kalsitonin yang dikeluarkan lebih banyak, maka aktivitas osteoklas menjadi dihambat. Akibatnya reabsorpsi kalsium di dalam ginjal menurun. Akibatnya kadar kalsium di dalam darah menurun, dan ini membuat kadar kalsium menjadi normal kembali. Sebaliknya apabila terjadi kadar kalsium yang menurun, maka kelenjar parat hormon oleh paratiroid akan memacu osteoklas kalsium dari tulang, dan kalsium kemudian diserap kembali dari urin oleh ginjal, dan kalsium kemudian diserap juga melalui usus dan meningkatkan sintesa vitamin D melalui peningkatan sintesa vitamin D. Ya, sama nih, diet kalsium masuk ke usus, kemudian masuk ke cairan ekstraseluler, kemudian oleh tiroid dan paratiroid, ini masuk ke pengaruh ke tulang, kemudian dari tulang akan menyerap kepada ekstraseluler, dan sehingga dengan demikian ada juga yang masuk ke ginjal, supaya berapa bagian yang dikeluarkan, berapa bagian yang diserap kembali, agar tetap kadar kalsium dalam darah tetap seimbang. Sama, gambar yang sama, tetapi berbeda. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kadar kalsium dijaga kadarnya melalui kerjasama kalsifikasi daripada pengapuran dari pembuluh darah, oleh karena keluarnya kelenjar penurunan parat hormon, juga oleh karena mineralisasi, peningkatan mineralisasi tulang, atau oleh karena kadar kalsium inflak yang meningkat, atau oleh karena absorpsi kadar kalsium yang meningkat. Kemudian juga dapat oleh karena kerja osteoblas, oleh karenanya transformasi menjadi deposisi kolagen pada pembuluh darah, sehingga terjadilah kalsifikasi vaskuler atau pengapuran pada pembuluh darah. Ini juga sama memperlihatkan bagaimana kadar dalam darah terkontrol melalui proses homeostasis dan dipengaruhi oleh kontrol hormonal. Jadi kalau kadar kalsium dalam darah meningkat, dia akan merangsang tiroid, sehingga terjadilah peningkatan parat hormon, penurunan kalsitonin, dan kemudian kalsitonin tadi memacu garam kalsium yang ada di tulang untuk kemudian menurun lagi di sini, sehingga dengan demikian terjadilah keseimbangan. Sebaliknya, kalau terjadi penurunan kadar kalsium, maka merangsang kelenjar tiroid, di mana dia melepaskan kelenjar efek pada paratiroid hormon, sehingga hormon parat hormon meningkat. Kemudian dia merangsang osteoklas agar supaya tulang-tulang tadi direabsorpsi matriksnya, dan kemudian melepaskan lagi kalsium ke dalam darah, sehingga kadar kalsium dalam darah menjadi normal kembali. Kelenjar tiroid mengeluarkan kalsitonin, dan kalsitonin ini sangat penting karena apa? Dia menghambat penyerapan kalsium yang ada di dalam ginjal agar supaya kalsium yang ada di urin menurun, atau juga memacu deposit kalsium di dalam tulang sehingga menghambat osteoklas dan memacu osteoblast. Osteoklas itu menghancurkan,
osteoblas itu menghidupkan. Kemudian juga menghambat ion-ion kalsium, penyerapan ion kalsium oleh usus, dan juga menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalsitonin ini sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan tadi melalui mekanisme pelepasannya melalui urin, pada tulang, pada usus, dan pada pembuluh darah. Mari kita lihat bagaimana fungsi kalsium pada penjendalan darah. Kalau ada radang, maka ada faktor-faktor jaringan, ada sitrat yang memacu dan menghambat kalsium, sehingga terjadilah faktor koagulasi, dan faktor-faktor koagulasi itu membuat trombin, dan trombin akan membuat penjendalan darah, bisa terkoagulasi menjadi fibrinogen dan fibrin, bisa juga merangsang trombosit agar terjadi aktivasi, sehingga terjadi agregasi trombosit. Sehingga dengan demikian terjadilah perubahan morfologi dari sel-sel trombosit, menjadilah terjadi jendalan homeostatik yang sekunder atau juga jendalan homeostatik yang primer. Kembali lagi metabolisme kalsium yang dikerjakan di sini melalui parat hormon, ginjal, usus, liver, ya semuanya saling kerjasama, sehingga dengan demikian terjadilah proses penyerapan tulang, penyerapan kalsium ke dalam tulang, pengurangan kalsium di dalam tulang, dan juga terjadinya penyerapan kalsium dalam usus, penyerapan dan pengeluaran kalsium melalui urin, dan juga produksi kalsitrol yang ada pada liver, pada hati, sehingga dengan demikian karena adanya vitamin D yang dikeluarkan oleh makanan yang ada dalam tubuh kita. Karena aplikasi terjadi aplikasi kalsium secara eksogen, itu bisa diterima oleh sensor kalsium pada sel, bisa terjadi dinding sel yang terjaga strukturnya, atau juga melalui sintesa hormonal, sehingga terjadilah signal hormonal, sehingga dengan demikian terjadi peningkatan target pada transporter, kinase, enzim-enzim, transkripsi faktor, dan enzim-enzim metabolisme, sehingga terjadilah respon fisiologik, sehingga terjadilah pemasakan dari kalsium tadi, kualitas dan kehidupan menjadi lebih baik. Ini mekanisme kalsium pada kontraksi otot. Jadi kalau otot ada unsur piromiosin, ada unsur aktin. Apabila ada kalsium, maka dia akan menimbulkan pengikatan miosin ini, sehingga dengan demikian terjadilah kontraksi. Inilah lingkaran kontraksinya. Sehingga dengan demikian kontraksi otot skelet dan kontraksi otot polos sangat dipengaruhi oleh kadar kalsium. Ini pengaruh kalsium apabila terjadi kemungkinan apabila misalnya terjadi albumin yang menurun, menurunnya magnesium, atau terjadinya hipoparatiroid, atau terjadinya pengobatan yang bersama-sama dengan penurunan dosis dari terapi, ya, atau juga karena pemberian kekurangan defisien vitamin D. Sehingga dengan demikian ini semuanya akan mempengaruhi kadar kalsium serum yang terkoreksi, kemudian menimbulkan gejala, kemudian bisa juga tanpa gejala, dan akhirnya bisa respon pada intravaskuler ataupun kalsium oral, atau tanda-tanda yang ada dalam penyakit tadi akan menunjukkan bahwa jarum setiap 4-6 jam terjadilah suatu penurunan serum kalsium 24 sampai 48 jam yang diawali dengan selama pemberian terapi oral, sehingga dengan demikian terjadi kemungkinan kondisi pasien yang tidak tanpa gejala atau terjadi pasien dengan gejala, kemudian terjadilah di sini hipo atau hiperkalsiemia. Ini pengaruh dari kalsium terhadap tekanan darah.
Nah, ini ada klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah dikatakan rendah apabila diastoliknya 60, sistoliknya 90. Dia akan merupakan ideal apabila 80 dan 120. Tetapi mulai hipertensi kalau terjadi 140 dan di sini 90. Dan hipertensi betul adalah kalau diastoliknya 100 sedangkan sistoliknya 170. Menurunnya inti kalsium akan menimbulkan pengaruh meningkatnya kalsitriol dan juga meningkatnya fungsi paratiroid sehingga menimbulkan parathormon meningkat, ya parathormon faktor juga, kemudian meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, terjadilah vasokonstriksi sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Atau juga melalui mekanisme renin yang meningkat sehingga terjadilah peningkatan angiotensin 2, angiotensin 2 meningkatkan aldosteron, dan aldosteron meningkatkan reabsorpsi air dalam ginjal sehingga tekanan darah bisa naik. Dengan demikian kalsium juga berperan untuk penyelesaian penjagaan tekanan darah. Ini adalah faktor kalsium yang mempengaruhi laktasi pada orang-orang hamil atau orang-orang yang mengandung. Dengan demikian Anda lihat di sini, ini laktasinya akan menurun atau meningkat tergantung fasenya. Jadi pada kondisi normal, dari usus, dari tulang, dan dari ginjal, kadar kalsium plasmanya normal. Kemudian apabila hamil, maka kadar kalsium plasma ini juga dari tulang dan juga dari prolaktin dan juga dari prolaktin dari ginjal meningkat, sehingga dengan demikian kalsiumnya akan berbeda dengan kadar kalsium pada orang yang normal. Sedang pada saat laktasi Anda lihat di sini peningkatan dari prolaktin di sini menurun, di sini menurun, di sini menurun, dan di sini meningkat. Jadi dengan demikian hilangnya kalsium ibu akan mempengaruhi transfer kehamilan pada trimester ketiga selama kehamilan. Bisa menimbulkan produksi air susu ya yang memerlukan lebih banyak kalsium. Suplai kalsium selama laktasi adalah tulang melalui resorpsi tulang, oleh diet melalui absorpsi kalsium di dalam usus. Ini adalah bagaimana kalsium berpengaruh pada sistem saraf pada sinaps. Jadi bagaimana neurotransmitter dilepaskan oleh ujung-ujung saraf untuk dipengaruhi pada ujung saraf yang lain. Jadi dengan demikian ini Anda lihat di sini ion kalsium sangat berperan. Ion kalsium sangat berperan untuk terjadinya pembentukan neurotransmitter yang akhirnya dilepaskan dan diterima oleh ujung saraf yang lain. Sehingga dengan demikian Anda lihat bahwa transmisi sarafi sangat dipengaruhi oleh kadar ion kalsium. Apabila terjadi penurunan kalsium, maka bisa terjadi oleh karena vitamin D-nya menurun. Bisa terjadi karena terlalu banyak menggunakan obat-obat laksansia. Atau bisa terjadi karena penurunan fosfat. Bisa terjadi karena gangguan makan. Bisa terjadi oleh karena keracunan merkuri. Bisa terjadi karena makan terlalu banyak protein atau sodium. Atau juga kekurangan hormon paratiroid, juga terlalu banyak minum soda, alkohol, dan kafein, atau terlalu lamanya penggunaan obat-obatan, sehingga bisa terjadi defisiensi kalsium. Nah, defisiensi kalsium ini sindromnya, gejala-gejalanya adalah kuku yang menjadi kasar, terjadi fraktur yang sering terjadi fraktur, kulit yang mengering, ya terjadinya gangguan gigi, terjadinya detak jantung yang tidak teratur, atau juga karena spasme otot. Jadi metabolisme tulang dapat mempengaruhi gangguan-gangguan matriks tulang, mineral tulang, proses seluler yang ada pada proses remodeling tulang, dan juga fungsi endokrin, nutrisi, dan faktor-faktor lain yang menentukan mengatur homeostasis mineral dan tulang. Atau juga dapat bersifat diwariskan atau dapatan.
biasanya mempengaruhi seluruh tulang pada tubuh, ya, dan itu dipengaruhi melalui proses osteoporosis, osteomalacia, terjadinya perubahan hiperparatorik pada tulang, dan juga terjadinya gangguan ginjal kronis, atau terjadinya proses peradangan deforman sehingga mengalami perubahan bentuk tulang, misalnya pada penyakit paket. Ini gambar osteoporosis. Ini adalah substansia spongiosa yang normal, ini yang berlubang-lubang osteoporosis. Jadi Anda lihat di sini tulang normal, tulang yang osteoporosis, dan akibatnya mudah sekali fraktur. Apa manifestasi apabila terjadi ketidakseimbangan kalsium? Kalau penurunan kalsium namanya hipokalsemia. Kalau peningkatan terjadinya hiperkalsemia. Kalau terjadi hipokalsemia bisa terjadi pengaruh pada sistem saraf dan otot. Bisa cemas, bisa mudah tersinggung, bisa tetani, bisa kontraksi otot-otot, ya, bisa terjadinya keringgingan atau parestesi, bisa terjadi spasme pada telapak tangan, bisa terjadi kejang-kejang, bisa juga kram pada otot-otot perut. Sedangkan pengaruhnya pada jantung adalah kontraksinya jantung menjadi lemah, sehingga pada gambaran EKG-nya terjadi pemanjangan segmen ST dan pemanjangan interval QT. Sedangkan kadar darah terjadi penurunan pada kadar protrombin. Sedangkan pada tulang, kalau ini terjadi defisiensi yang lama akan menimbulkan kemudahan untuk terjadinya fraktur. Kalau terjadi hiperkalsemia sebaliknya, akan mempengaruhi saraf pusat dan otot dengan mengalami terjadinya depresi, apatis, orang yang menjadi lemah, ototnya menjadi lembek. Sedangkan pada jantung, tanda-tanda daripada gagal jantung terjadi cardiac arrest, terjadinya penurunan atau berkurangnya segmen ST atau memendeknya interval QT, dan pada tulang bisa terjadi fraktur patologis, bisa terjadi nyeri dalam pada daerah tulang, serta penipisan tulang. Sedangkan pada ginjal akan menimbulkan nyeri pinggang atau terjadinya batu ginjal. Inilah penyebab dan akibat daripada gangguan defisiensi kalsium. Bisa karena terjadinya malabsorpsi makanan yang mengandung gluten, bisa karena pengurangan vitamin B, bisa karena terlalu banyaknya medikasi antacid ataupun untuk asam lambung, juga terlalu tingginya kadar gula, atau terjadi gangguan kronik penggunaan steroid yang kronis akan menimbulkan penurunan kalsium. Dan penurunan kalsium ini akan menimbulkan gangguan spasme otot dan sendi, menipisnya tulang, gangguan hormon, dan juga peningkatan tekanan darah, serta terjadinya gangguan penjendalan darah. Gejala-gejala defisiensi kalsium bisa Anda lihat di sini. Low leg adalah tungkainya melengkung, atau terjadi dada yang seperti burung dara, atau terjadi pada anak-anak yang namanya kenop nih, jadi tulangnya melekuk. Terjadi nyeri krem pada tungkai, terjadinya perlambatan pada waktu dia dari duduk ke berdiri, merangkak, ataupun juga berjalannya bayi. Terjadinya juga detak-detak irregular pada jantung, terjadinya gangguan iritabilitas pada saraf, terjadinya gangguan tidur, dan juga kelemahan di dalam tulang. Nah, penyakit-penyakit defisiensi dari kalsium ini bisa menimbulkan artritis, bisa menimbulkan tekanan darah tinggi, dan juga bisa menimbulkan osteoporosis. Inilah makanan-makanan yang mengandung kalsium, ya, dari brokoli, Anda lihat, dari almond, pumpkin, ya, ini, ya, semua makanan-makanan ini bisa Anda makan apabila untuk membuat diet kalsiumnya supaya seimbang. Apokat, ya, seledri, ya, kemudian ini kacang hijau,
ya, kemudian daging kelapa, bawang, ya, kale, spinat, ya. Inilah semua makanan-makanan yang dapat Anda kobis, dapat Anda makan untuk membuat kadar kalsium di dalam usus menjadi bisa cukup agar bisa menyeimbangkan kadar kalsium dalam darah. Ya, dengan demikian kalsium juga sangat mempengaruhi pada proses penuaan sel. Anda lihat di sini, penuaan sel bisa terjadi kalau terjadi cacat pada reparasi DNA. Bisa karena pengaruh-pengaruh lingkungan, misalnya radikal bebas, bisa karena ada pelepasan kalori, bisa karena pemendekan telomir, bisa karena faktor-faktor pertumbuhan signal, bisa karena gangguan lingkungan langsung, sehingga terjadilah radikal bebas, terjadinya mekanisme semuanya ini akan menimbulkan penuaan sel yang terlalu dini. Sel yang normal pada keadaan homeostasis apabila kena injury atau kena ruda paksa akan menimbulkan stres, menimbulkan proses adaptasi atau menimbulkan sel yang stres. Sel yang stres ini bisa menjadi sel yang reversibel, pulih kembali hingga terjadi nekrosis, atau menjadi terjadinya perubahan-perubahan di dalam sel sehingga terjadilah apoptosis. Apoptosis dan nekrosis adalah kematian sel yang, kalau apoptosis adalah kematian sel yang faal, yang fisiologik, kalau nekrosis adalah kematian sel karena patologik, karena adanya radang. Anda lihat di sini kalsium influx dan efflux. Ya, kalsium ini tidak boleh masuk ke dalam sel. Sebab kalau dia masuk ke dalam sel, maka dia akan meningkatkan enzim-enzim ATPase, fosfolipase, protease, endonuklease. Dan apabila terjadi peningkatan enzim-enzim ini akan menimbulkan penurunan ATP, penurunan fosfolipid, terjadinya kerusakan pada sitoskeleton, dan juga terganggunya kromatin pada inti sel sehingga terjadilah kerusakan membran, sehingga terjadilah kematian sel. Jadi mengapa kalsium ada di luar tidak boleh masuk? Kalau mau masuk ke dalam sel, kalsium tadi harus diikat dengan protein atau diikat dengan senyawa lain. Ini adalah proses reabsorpsi pada ginjal agar supaya kadar kalsium tetap terjaga. Ya, ini pada saluran ginjal, ya, di mana yang ion, mana yang air dan sebagainya yang dapat merupakan proses penyerapan agar supaya terjadi keseimbangan tadi. Ini adalah mekanisme transport antara ion dari luar sel ke dalam sel. Ada yang bersifat pasif, ada yang aktif. Pasif artinya tidak memerlukan energi, sehingga dengan demikian di sini langsung misalnya O2 masuk, atau di sini ada channel air di natrium masuk, atau karena adanya proses yang aktif, yaitu adanya perubahan perbedaan elektrolit, ya, perubahan kadar elektrolit, sehingga terjadilah secara aktif transport dari luar ke dalam dan dari dalam keluar sel. Anda lihat di sini transport membran. Anda lihat ada ion K, kalium, ya. Karena kalium itu di dalam, natrium itu di luar. Klorida, kalsium. Nanti kalsium, ya, yang harus keluar, jangan sampai masuk. Nah, ini harus keluar. Namanya kalsium, pompa kalsium. Ini pompa hidrogen. Dan ini adalah kadar yang masuk ke dalam sel, dalam sitosil, menjaga supaya pH dalam sel tetap terjaga 7,2 atau normal. Ini pompa kalsium. Di sini kalsium akan keluar ke dalam sel karena dia terikat pada protein namanya kalmodulin. Ya, pelepasannya melalui ion kalsium, ya, keluar karena adanya energi ATP jadi aktif ini. Karena adanya memerlukan ATP dan ADP, berarti ion kalsium masuk sel memerlukan transport yang aktif. Tapi kalau tidak memerlukan ATP, namanya tidak aktif. Anda lihat di sini, maka Anda lihat bahwa di sini kalsium ada yang keluar, ada yang masuk,
semuanya dipengaruhi oleh protein-protein yang ada pada membran sel sebagai reseptornya. Ini mitokondria. Mitokondria ada pada sel, sangat penting, adalah merupakan paru-parunya sel, sehingga dengan demikian di sini diatur bagaimana ion H itu bisa keluar masuk, supaya terjadinya penurunan ATP atau peningkatan ATP tergantung daripada peranannya. Jika terjadi penurunan ATP, maka kalsium juga akan meningkat, ya. Sedangkan radikal bebas juga meningkat dan jadilah kematian sel. Sedangkan di sini adalah sitokromnya keluar akan menjadi, ya, jadi di sini signal apoptosis, di sini merupakan apoptosis kematian sel yang faal, yang normal. Kalau ini kematian sel yang ada melalui proses inflamasi karena adanya toksin, karena adanya iskemia, sehingga terjadi kerusakan pada membran, sehingga terjadilah gangguan permeabilitas membran, sehingga menimbulkan masalah pada transportasi ion-ion yang masuk dan keluar daripada sel. Apabila terjadi kerusakan pada mitokondria, maka mitokondria merupakan pemeran yang sangat kritis pada semua ruda paksa maupun kematian. Jadi kalau mitokondria dapat kerusak, maka terjadilah peningkatan ion kalsium di dalam sel, jadi meningkat. Terjadilah kemudian reaktif oksigen spesies ataupun oksidatif stres, bisa terjadi juga pengurangan oksigen, terjadi hipoksia, atau juga melalui konsekuensi dua, yaitu kerusakan mitokondria adalah bisa menimbulkan membran mitokondrianya yang potensi harus rapat, kemudian menjadi rusak, sehingga terjadilah perubahan pH, atau juga karena lubang-lubang pada sitokromosom C, sehingga tidak bisa menimbulkan kadar ATP yang diperlukan. Kematian sel itu ada yang terprogram, ada yang diprogram, ada yang tidak terprogram. Yang tidak terprogram namanya onkosis atau nekrosis. Kalau terprogram namanya caspase dependent, tergantung caspase, dan independent caspase. Ini nama-namanya, ya. Nah, di sini ada autofagi. Autofagi adalah fungsi di mana sel-sel yang sudah haus akan dimakan sendiri. Nah, orang yang berpuasa itu akan meningkatkan autofagi, sehingga sel-sel yang rusak akan dibersihkan oleh proses autofagi ini, sehingga sel menjadi sehat kembali. Maka orang berpuasa akan menambah usia panjang. Jadi oksigen supply karena adanya radiasi, karena toksin akan bisa menurun, sehingga terjadilah kerusakan pada mitokondria atau gangguan fungsi mitokondria, sehingga terjadilah peningkatan ATP, penurunan ATP, peningkatan ini, ya, radikal bebas, sehingga terjadilah nekrosis. Apabila terjadi signal kelangsungan hidup DNA menurun, akan terjadi protein-protein yang rusak, maka terjadilah protein-protein pro-apoptotik, sehingga terjadi protein anti-apoptotik, hingga menimbulkan keluarnya protein-protein mitokondria dari mitokondria, sehingga terjadilah apoptosis atau kematian yang normal. Kadang-kadang terjadi juga kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Ini terjadi apabila tubuh yang hidup, baik bersifat perubahan lokal atau vokal, terjadi proses autolisis, nekrosis, dan apoptosis. Autolisis ini terjadi namanya autofagi tadi. Nah, perubahan-perubahan ini bisa menimbulkan gangren ataupun pengapuran secara patologis, ya. Sehingga dengan demikian terjadilah kalsifikasi patologi. Sel mati dipengaruhi oleh tiga, nekrosis, apoptosis, autofagi. Autofagi ini adalah sesuatu yang penting karena pada proses autofagi, sel-sel yang masih sehat tadi akan menghancurkan sel-sel dan racun-racun yang sudah tidak baik,
dan dimakan oleh sel-sel ini melalui protein autofagosom, sehingga terjadilah peningkatan autofagosom dan peningkatan pembentukan partisipasi protein-protein ATG, sehingga tidak terjadi respon inflamasi. Ini terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Sedangkan apoptosis ini adalah terjadi pada lingkaran siklus sel, karena setiap sel tadi ada yang aus bisa hidup lagi melalui siklus sel, sehingga apoptosis merupakan peristiwa kematian sel yang lumrah, yang fisiologis. Di sini tidak ada respon inflamasi. Tetapi kalau ada respon inflamasi, maka ini merupakan nekrosis. Di sini terjadi pembengkakan seluler, terjadinya dilatasi membran intraseluler, dan akibatnya terjadi kerusakan sel. Anda lihat di sini kalau terjadi kerusakan DNA bisa menimbulkan apoptosis, bisa menimbulkan gangguan mitosis, bisa menimbulkan autofagi, bisa menimbulkan penuaan sel, bisa menimbulkan nekrosis, atau juga bisa menimbulkan apoptosis. Ya, sama ya, bisa kecil, bisa banyak, akan menimbulkan protein sensornya dipengaruhi, terjadilah respon kerusakan DNA, dan ini menimbulkan banyak masalah. Jadi apabila sel ini kena stres, bisa terjadi adaptasi, selnya tetap normal, atau bisa terjadi penyembuhan sel, atau bisa selnya tidak sembuh, atau menjadi gangguan sel yang tetap ada. Nah, jadi dengan demikian terjadilah proses irreversibel ini, bisa terjadi nekrosis atau bisa terjadi apoptosis. Ini adalah proses nekrosis. Ini normal sel, ini terjadi gangguan, ya, terjadinya pembengkakan sel hingga terjadi proses nekrosis. Ini terjadi pengerutan sel, terjadi iskemia, terjadi nekrosis, ini terjadi apoptosis. Jadi ini apoptosis, kalau ini nekrosis. Yang ini karena adanya peradangan, kalau ini tidak ada peradangan. Ini selnya menyembuh kembali. Bagaimana keseimbangan pH dapat membantu menjaga homeostasis? pH yang seimbang pada sistem pencernaan sangat penting agar supaya pH alkali dan pH asam yang sangat dibutuhkan oleh usus tadi bisa terjadi. Misalnya air liur di dalam mulut itu merupakan pH yang asam. Ini untuk memecah makanan-makanan yang dipunya. Sedangkan pada usus halus mempunyai pH yang alkali karena enzim-enzimnya digunakan untuk mencerna lingkungan asam yang tidak baik. Kemudian lambung juga sangat asam untuk memulai pemecahan proses dari makanan yang masuk dan menjaga agar tubuh sangat tidak terganggu oleh karena bakteri-bakteri yang berbahaya oleh tubuh. Demikian Pak Radit penjelasan saya mengenai ion kalsium yang sangat-sangat penting karena fungsinya hampir kepada mekanisme seluler, baik itu transduksi, baik itu terjadinya regulasi hormonal, homeostasis, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan koagulasi, ya, second messenger dan sebagainya. Demikian Pak Radit. Oke, siap Dr. Syafiq ya. Terima kasih untuk paparan atau penjelasannya yang luar biasa ya, karena sangat rinci sekali mengenai pembahasan mengenai kalsium ya, lengkap sekali ya, dari mulai metabolismenya, kemudian bagaimana fungsinya, kemudian peranannya, bahkan tadi disebutkan gangguan-gangguan berkaitan dengan kalsium ya. Nah, pasti ini teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara seminar Zoom ini pasti ada pertanyaan nih yang menyangkut mengenai kalsium ya.
karena ini ada hubungannya dengan topik hari Sabtu lalu mengenai tulang. Nah, tulang berkaitan juga dengan kalsium, tapi rupanya tadi kita bahas bahwa fungsi kalsium tidak hanya kaitannya dengan tulang ya, tapi juga dengan tadi ya penjenggalan ya, atau fungsinya berkaitan juga dengan hipertensi ya, kemudian sistem saraf juga. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya, silakan. Anda boleh bertanya langsung melalui Zoom ini, dan Anda boleh bertanya melalui chat atau melalui WA ke saya. Baik, silakan. Siapa yang akan bertanya untuk pertama kali? Silakan. Silakan, Bu Rian. Ya, berarti kalsium itu ini ya, apa namanya, semuanya ya, semua sel itu. Kalsium, magnesium, fosfat itu 3 elektrolit yang penting. Oke, tadi saya agak ini Pak, kelebihan kalsium itu yang tadi apa? Hiperkalsemia. Atau apa? Itu apa gimana Pak? Hiperkalsemia. Ya, enggak, tadi kan saya kayak dengar apakah ada hubungannya dengan terbentuknya batu ginjal atau batu apa Pak? Apa enggak? Bukan, salah ya? Iya, bisa terjadi batu ginjal. Kalau kelebihan kalsium gitu? Nah, jadi kan penjelasannya bukan baik itu. Jadi kalau penyerapan kalsiumnya itu tidak baik, ya maka kan deposit daripada kalsiumnya kan berada pada ginjal dan lama-lama dia bentuk batu. Oh, ya deposit kalsium itu kan ada 3 ya Pak ya, benar nggak tadi? Ginjal. Katakan bahwa kalsium itu berkaitan dengan tulang, usus, ginjal, paratiroid. Ini organ-organnya. Jadi kalau terjadi gangguan pada keseimbangan kalsium, organ-organ tadi akan terjadi permasalahan. Paratiroid, ya, tulang, usus, dan juga ginjal. Terus kalau yang batu itu, kalau penyerapannya tidak sempurna gitu ya Pak Dokter ya? Jadi kalau kadar kalsium dalam darahnya meningkat, maka kan yang dikeluarkan melalui ginjal kan juga banyak. Nah, akibatnya kan ginjal kewalahan. Mungkin terjadi gangguan di situ hingga terjadi deposit kalsium. Deposit kalsium ini juga dapat terjadi pada pembuluh darah sehingga terjadi istilah pengapuran itu ya. Oh iya, pengapuran itu ya. Oh gitu ya. Oh, jadi terjadinya itu tuh kalau apa jumlah kalsium yang dikonsumsi berlebihan gitu ya Pak? Kira-kira. Ya. Maka pada slide yang terjadi hiperkalsium, coba Pak Aradit. Oke, Dok. Menunjukkan hipokalsemia dan hiperkalsemia. Oke. Saya akan carikan dulu hiper dan hipo. Bentar ya. Ini masih fungsi. Ya ini bapaknya. Ya ini. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau hiperkalsemi tadi pada susunan saraf pusat akan bisa menimbulkan depresi dan apatis. Ya, sedangkan pada otot bisa menyebabkan kelemahan dan juga ototnya menjadi lembek. Sedangkan pada jantung akan menimbulkan tanda-tanda blokade jantung. Bisa terjadi juga gangguan arrest jantung ya pada saat sistole, atau menurunnya atau berkurangnya segmen ST pada EKG atau memendeknya interval QT pada EKG. Sedangkan untuk tulang bisa menimbulkan fraktur yang patologis, bisa menimbulkan nyeri yang dalam pada daerah tulang, dan juga bisa terjadi penipisan tulang. Sedangkan pada ginjal akan terjadi nyeri pinggang dan terjadinya batu kalsium pada ginjal. Anda lihat tuh? Ya. Mbak Dia? Jelas, Mbak Dia? Iya, jelas. Ya, Pak. Gitu ya. Oke, sip. Terus Pak, jadi gimana itu? Harus seimbang asupannya gitu ya? Nggak boleh kelebihan? Ya, jadi kan yang penting adalah asupan melalui in-nya tadi sama out tadi. Jadi out-nya melalui urin, in-nya hanya melalui makanan. Jadi dengan demikian harus memakan yang mengandung kadar kalsium yang cukup. Tadi saya sudah lihatkan slide mengenai apa saja yang bisa dikonsumsi itu ya. Udah tadi. Apokat ya. Avocado,
Ya, 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 ya. Ya, Pak Dokter, terima kasih, udah jelas. Nanti kalau ada yang mau tanya, saya tanya lagi. Ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Purian. Dr. Syafiq, tadi kalau saya perhatikan dari pembahasan ini, boleh dibilang sebenarnya jumlah kalsium dalam tubuh kita ini kan konstan kalau kita semua berfungsi dengan baik ya, dokter ya. Ya, ya. Maksudnya in sama out, karena kan kalsium itu malah sedikit dikeluarkan ya, karena kan itu kan bergantung sekali dengan pengeluaran kalsium itu kan hanya lewat ginjal ya. Ya, ya. Tidak ada tempat lain untuk ekskresi atau pengeluaran kalsium ya, dokter. Kembali urin aja. Hanya lewat urin saja, toh? Ya. Berarti fungsi absorpsi dan reabsorpsi ginjal itulah yang memainkan peranan menjaga jumlah sama intik, Pak. Sama intik, maksudnya makanan, toh? Iya. Iya, baik. Maksud saya fungsi ginjalnya menjadi sangat penting sekali karena outnya kalsium itu bergantung kepada bagusnya fungsi ginjal ya. Jadi kan menyambung pertanyaan Burian, kalau seandainya kalsium ini kan dibuang tapi diserap lagi, itu yang namanya reabsorpsi. Misalnya sekarang tubuh kekurangan ion kalsium, maka ginjal mencoba jangan mengeluarkan terlalu banyak kalsium gitu loh. Jadi kalsiumnya diserap kembali agar supaya, maka disitulah faktor sistem saraf adalah untuk mengkoordinasi, mengendalikan supaya timbangannya tadi negatif positifnya menjadi seimbang. Oke, dan itu tadi ada 4 organ yang berkaitan. Yang pertama itu adalah tiroid ya. Ya. Yang pertama tiroid, kemudian usus, kemudian tulang dan ginjal ya. Ya. Oke. Nah, tiroid tadi menghasilkan 2 hormon yang bekerja berkebalikan ya, kalsitonin dan tiroid menghasilkan kalsitonin tadi. Parat hormon menimbulkan tadi parat hormon yang penting fungsinya untuk penyerapan dan sebagainya. Coba Anda lihat pada hormon-hormon tadi. Ya, sebentar, dokter. Kita kembali ke depan lagi. Ya. Ya, bentar. Tadi ini kalsitonin ya. Ini kan dari tiroid. Ya. Menghambat terjadinya penyerapan kalsium yang dilakukan oleh ginjal. Jadi apa yang dikeluarkan urin menjadi berkurang. Kemudian memacu deposisi ion kalsium kepada tulang agar menghambat supaya osteoklas tidak menghancurkan tulang, tapi justru memacu osteoblas sehingga tulangnya makin kuat. Usus menghambat agar supaya penyerapan kalsium oleh usus bisa menjadi terhambat. Atau juga ion kalsium yang ada dalam pembuluh darah menjadi direndahkan. Ya, itu semua adalah karena kerja tiroid. Ya, paratiroid. Nah, paratiroid mana ya paratiroid? Ini ya. Terus. Ini. Gini, lagi, bawa lagi. Ini, bawa lagi. Ini. Ya. Jadi parat hormon ya itu adalah meningkatkan penyerapan ion kalsium dan fosfat dari tulang, menurunkan ekskresi kalsium oleh ginjal, meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal, meningkatkan penyerapan usus kalsium dan fosfat. Kan jelas ini. Oke. Kelihatannya kebalikan dari fungsi kalsitonin tadi. Betul. Ya. Oke. Jadi kalau kondisinya adalah kelebihan kalsium di dalam darah, berarti yang bekerja adalah parat ini ya? Apanya? Iya dong. Kalau kelebihan kalsium dalam darah, berarti yang bekerja hormon ini. Dia kan kalsium tadi dirangsang melalui mekanisme hormonal yaitu parat hormon ya. Coba dari slide-nya berikutnya di atas ya terus. Ini kali bukan? Bukan. Yang ada tulisannya kok. Oke, bentar.
Enggak ya. Sebentar dok ya, saya cari Ini dulu. di depan. Nah, bentar. Depan diri. Ya, depan sendiri ya. Oke, saya masukkan ke depan. Inikah? Coba lihat di sini. Ya. Jadi kalsium oleh ginjal itu akan meningkat penyerapannya kalau terjadi hiperparatiroidisme. Jadi kelenjar paratiroidnya meningkat fungsinya. Maka terjadilah penyerapan kalsiumnya menjadi meningkat. Tetapi kalau penurunan hipoparatiroid, maka penyerapan kalsium oleh ginjal menurun. Atau hormon kalsitriolnya meningkat, kalau ini kan rendah. Atau terjadi hipokalsemia atau hiperkalsemia. Atau terjadi kontraksi cairan dalam sel, intraseluler, atau terjadi alkalosis metabolik atau terjadi asidosis metabolik. Atau terjadi penggunaan obat diuretika HCT ataupun diuretika lupinin. Jadi inilah yang menurunkan fungsi ginjal, apakah saya menyerap banyak atau tidak. Jelas ini? Oke, ya. Semakin jelas dokter ya. Oke, ini tadi sedikit tambahan ya untuk informasi. Lagi 2 mekanisme tadi, Pak. Ada 2 mekanisme, coba terus. Tadi. Ya. Penyerapan tulang terjadi melalui 2 fase. Fase cepat dan fase lambat. Fase cepat adalah melalui proses osteolisis osteositik. Jadi osteositnya meningkat. Tapi kalau yang lambat oleh penyerapan osteoklas. Osteosit itu sel tulang, osteoklas sel penghancur tulang. Ya. Oke. Ya. Baik, dokter ya. Oke, teman-teman, kalau mau ada bertanya lagi silakan. Pak, yang barusan Pak, yang osteoklas itu Pak, penghancur tulang gimana ya Pak? Ya, gimana pertanyaannya? Maksudnya dia jadi gini, kemarin itu tulang itu kan saya sudah bicarakan, sel-sel tulang ada yang namanya osteosit, ya. namanya osteoblas, ada yang namanya osteoklas. Osteoblas itu adalah yang membuat sel tulang, membuat osteosit. Osteosit adalah yang membuat struktur tulang. Kalau osteoklas itu yang menghancurkan sel-sel tulang. Ya, sedangkan osteoblas itu yang menimbulkan sel tulang. Jadi ada lagi osteoklas tadi ya. Jadi osteoklas penghancur. Penghancur sel tulang maksudnya untuk ya, jadi osteoporosis kan terjadinya osteoklas banyak itu. Oh, gitu maksudnya. Oh iya. Ada sel yang menambah sel tulang, ada sel-sel yang menghancur tulang, semuanya kerjasama itu. Oh, jadi maksudnya osteoklas tuh kayak gitu ya, dia menghancurkan sel tulangnya itu. Fungsinya dia memakan sel tulang. Nah, iya benar. Aku kan pernah baca tuh, memakan sel tulang tuh maksudnya jadi kayak gitu, Pak. Jadi apa? Itu namanya sel osteoklas. Yang menumbuhkan sel tulang namanya osteoblas. Ya, itu yang membentuk ya. Namanya osteosit. Oh iya. Mungkin maksudnya pertanyaannya Bu Rian, kok ada sel, untuk apa ada sel penghancur tulang? Itu maksudnya Bu Rian? Iya, betul. Kan tulang itu tersusun atas sel. Ya. Selnya saraf namanya neuron. Kalau sel tulang namanya osteosit. Ya, oke. Ya, tadi maksud saya tuh tulang tadi kan membuat itu tadi padat dan berongga-rongga. Yang padat namanya substansia compacta, yang berongga-rongga namanya substansia spongiosa. Rongga-rongganya tadi untuk meletakkan medula atau sumsum. Ya. Sisi itu sumsum tulang merah. Kalau pada tulangnya sumsum kuning. Ya. Nah, jadi kita hendak membuat eritropoiesis sel-sel darah, itu ngambilnya epifisisnya, ya, ujung dari tulang. Misalnya sternum pada sel-sel yang pipih untuk menimbulkan
terjadinya eritrosit baru. Ya. Kemudian maksudnya osteoblas itu kenapa ada, osteoklas itu kenapa ada sel penghancur tulang Ya, itu remodeling. Saya bacanya kan sebelumnya kan. Jadi sebenarnya waktu itu pengen nanya, cuman sekarang jadi ingat kan gitu. Kok fungsinya memakan tulang, memakan sel tulang ya Pak ya, atau gimana deh? Misalnya begini, orang fraktur, dibiarin, maka bentuknya tulang kan tidak benar. Terus? Nah, maka osteoklas membuat sedemikian rupa sehingga bentuknya sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau patah tulang diberikan ke rumah sakit sama kepada dukun patah tulang, beda hasilnya. Sama nyambungnya, tapi bentuk tulangnya nggak bisa. Nah, kalau bentuk tulangnya nggak benar, bisa terjadi pemendekan tulang. Kalau terjadi pemendekan tulang, bisa terjadi gangguan movement gerak. Oh gitu. Dan kalau melalui operasi kan sedemikian rupa dikembalikan kepada bentuk normalnya. Karena masing-masing tulang bentuknya ada yang menonjol, ada yang ini adalah karena perlekatan otot. Oh gitu ya. Tulang kan pasif. Dia tidak bisa bergerak. Dia bisa bergerak kalau ada otot. Maka otot adalah alat gerak aktif. Tapi otot bisa menggerakkan tulang kalau tulangnya bersendi satu dengan yang lain. Dan ototnya harus mengilangi sendi. Sehingga terjadi gerak fleksi, antefleksi, abduksi, adduksi. Gini Pak, dulu pernah saya kan ada anak usia 12 tahun gitu ya. Dia itu belum bisa jalan gitu loh Pak. Saya ingat ini yang osteoklas itu gitu kan. Terus dia kan saya kan cek pakai alat itu kan. Saya juga penasaran gitu. Kenapa sih kok dia sampai pakai kursi roda gitu, lumpuh Pak, digendong-gendong lah kemana-mana sekolah tapi nggak bisa jalan gitu. Nah di situ tuh itu hasilnya check up itu Pak, katanya Pak, sel osteoklasnya itu terlalu banyak gimana ya, kalau nggak salah ya Pak ya, jumlahnya itu misalnya harusnya 1.000 dia 5.000 misalnya gitu. Nah kan saya baca tuh spontan kan di depan orangnya itu kan, meskipun saya nggak ngerti gitu, jadi kayak kemakan gitu. Nah itu saya nggak bisa jelasin gitu Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi maksud saya tuh, saya inget kok dia Jadi misalnya kalau yang penting remodeling, modelnya kembalikan. Itu kembalikan. Jadi mengapa orang yang lumpuh itu disuruh latihan gerak? Sebab dengan gerak akan menormalisasikan bentuk tulang dan juga bentuk otot. Jadi apabila terjadi gangguan gerak, yang penting adalah ROM. Tahu ROM ya? Range of movement. Oh iya. Gerak. Jadi kalau orang nyeri tidak pernah gerak, kalau dibiarin terus, maka dia akan kaku dan dia tidak sembuh. Tapi harus dilawan. Maka dalam klinik Suraja, no pain, no gain. Nyeri harus dilawan agar supaya ototnya tadi bisa kerja baik. Ya, pada pahit lajin juga demikian. Jadi ligamen-ligamen yang sudah mengkerut direntangkan kembali, akibatnya ROM-nya akan kembali. Jadi kalau orang tidak bisa jongkok, itu obatnya pahit lajin. Pak, kalau yang tadi itu yang misalnya ya, sel osteoklas itu kok bisa melebihi itu gitu ya, misalnya melebihi yang seharusnya gitu tuh, itu terus maksudnya keropos gitu, maksudnya tulangnya pada keropos gitu Pak, secara nyatanya gitu kira-kira begitu apa enggak Pak? Ya osteoporosis gambarnya tadi Pak, coba lihatkan gambar. Coba dilihatkan Mbak Latif. Nah, kan ini kan tadinya rapat, ini kan berlubang. Nah, kalau berlubang-lubang kekuatan tulang juga berkurang, maka mudah patah. Ya, jadi itu yang menyebabkan bolong-bolong itu sel osteoklas gitu ya Pak ya? Osteoklas itu memakan osteosit supaya tulangnya makin nipis. Nah, nipisnya sesuai dengan tidak sembarangan dia supaya terjadi remodeling, supaya bentuknya tulang tetap menjaga fungsi tulang.
Tulang panjang, tulang pendek, apa tulang pipi itu tetap dijaga. Oh gitu. Tetapi kalau itu dukun patah tulang itu kan dia tidak penting, yang penting kan nyambung. Nah, meskipun nyambung dia tulangnya bentuknya jelek, nah bisa terjadi pemendekan panjang tulang, Pak. Oh iya ya. Oh iya, oke. Ya udah deh, udah ngerti. Jadi saya itu karena baru dengar Pak ya waktu itu ya. Ih, kok ngeri ya gitu Pak. Saya pikir tuh dia kayak monster gitu kan makanin tulang. Bukan, dia tuh kerjasama. Jadi, ini masalahnya gimana? Oh, saya perlu osteoklas. Tolong itu dibersihkan itu tulang-tulang yang nonjol yang tidak baik itu. Oh, Jadi setiap orang fraktur itu kan terjadi remodeling ya, di diri kita supaya bentuknya kembali normal. Jadi Tuhan itu menciptakan sel-sel tadi ada fungsinya, bukan sembarangan. Tetapi kalau terlalu banyak osteoklas yang dibuat, maka ya tulangnya bisa hancur. Misalnya pada paket gizi tadi dulu. itu ada hubungannya nggak kekurangan kalsium terus osteoklasnya jadi banyak apa nggak ngaruh? Gimana? Ada hubungannya nggak orang yang kekurangan kalsium? Begini. Setiap sel di dalam tubuh punya stem cell. Ya. Jadi osteoblas punya stem cell-nya, osteoklas punya stem cell-nya. Jadi kalau ada pacuan dari otak ataupun karena fungsi tubuh, kalau berbanyak osteoblas, ya osteoblasnya yang banyak. Kalau osteoklas, ya osteoklasnya. Jadi kalau kita punya tubuh terganggu proses kendalinya, maka bisa Anda lihat, bisa terjadilah ketidakseimbangan itu. Osteoklas mendominasi osteoblas, maka terjadilah tulang menjadi fragil, mudah patah. Misalnya pada paket bisis itu bentuknya tidak normal. Jadi kadang-kadang ada orang jalannya kan bentuk O, ataupun ada orang jalannya pendek, ya karena tulangnya diserap itu. Terus kalau kayak gitu tuh Pak, ada sampahnya nggak sih Pak? Apa gimana Pak? Kan tulang itu kan semua sampah dimakan oleh proses yang namanya autofagi. Apa Pak? Autofagi adalah kemampuan sel menghancurkan sampah-sampah sel yang sudah tua, ya, ataupun racun-racun. Jadi orang berpuasa itu peningkatan autofagi. Oh gitu, keren ya. Keren, jadi umurnya lebih panjang. Oh begitu, mau. Jadi perintah Allah itu kan maksudnya baik. Berpuasalah kamu. Dari zaman dulu sampai sekarang orang berpuasa. Tiap hari kita berpuasa. Yaitu tiap malam hari kan puasa, katakan. Tiap minggu kita berpuasa, Senin Kamis. Tiap bulan kita berpuasa. Tiap tahun kita berpuasa Ramadan ini. Jadi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa supaya terjadi proses puasa untuk rest, istirahat. Jadi semua sampah-sampah tadi diresik. Nah, proteinnya namanya autofagoso. Ini ditemukan oleh orang Jepang dan orang Jepang yang menemukan sekarang dapat hadiah Nobel. Padahal proses itu sudah lama diketahui. Oh, ya. Tapi enggak ada misalnya proses pembuangan gitu, apa ingat atau enggak ya Pak ya? Enggak ya? Tubuh itu semua sampah-sampah harus dihilangkan. Itu sudah amanat yang diberikan Allah kepada sel. Jangan berlebihan. Ya toh? Kalau berlebihan maka menumpuknya racun, maka menimbulkan masalah. Kalau larut dalam air, ditumpuknya di mana? Kalau lemak, ditumpuknya di mana? Semuanya sudah ada aturannya. Oh iya. Waduh, mantap ya Pak ya. Oke deh kalau begitu. Saya sudah mengerti sekarang. Dan man arafa nafsah, arafa nafsah. Barang siapa memahami dirinya, dia bisa mencintai Tuhannya. Oh gitu, ya. Tapi kalau kita tidak paham semua tubuh ini hanya dipakai, terus kayak punya mobil dipakai terus, begitu mobilnya rusak, kerak nggak bisa apa-apa, namanya nggak benar.
Jadi kita belajar seminar ini untuk memahami kerjanya sel. Sel itu tulus kerjanya. Dia punya prosedurnya, punya SOP-nya masing-masing. Nah, yang mengganggu SOP adalah pikiran kita karena tidak paham. Kita yang harusnya memacu malah menekan. Nah, itu loh. Itu obat-obat yang diberikan oleh para dokter itu. Paham? Ya. Harusnya merangsang, persuasif tapi represif. Batuk kasih anti batuk. Ya. Oke lah, sip Pak Safik, saya udah ngerti. Terima kasih Pak. Oke, yang lainnya tanya siapa? Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang lain kalau mau bertanya mengenai kalsium. Saya belum mengerti. Bagaimana Bu Ai? Tadi kan terjadi kelebihan kalsium, ya kan? Ya memang tadi saya belum mengikuti banget dari awal. Cuma kan tadi Bapak bilang bahwa tidak hanya istilahnya kelebihan kekurangannya itu bukan hanya dari makanan yang kita konsumsi saja, tapi proses penyerapan sel penyerapan kalsium tadi ya Pak ya? Nah, pertanyaan kamu apa dulu deh? Iya, yang menyebabkan terjadinya kelebihan kalsium itu. Coba sekarang slide-nya fungsi kalsium coba Pak Radit. Oke, saya tunjukkan slide-nya. Yang biru. Yang biru. Oke, sebentar ke depan dulu tadi. Ya. Ya. Terus. Ya, terus. Nah ini udah. Coba lihat itu. Ion kalsium dibutuhkan agar supaya otot bisa berkontraksi. Jadi kalau ada ion kalsium maka terjadilah gangguan kontraksi otot. Kalau kalsiumnya begitu banyak maka kontraksinya berlebihan maka terjadilah ya toh spasme ya dah. Kemudian juga kontraksinya otot poros. Lah otot poros itu pada jantung, pada pembuluh darah. Apabila kontraksinya berlebihan kan bisa berbahaya. Dan juga bisa menjalarkan impuls saraf. Jadi setiap saraf akan bisa mengeluarkan neurotransmitter kalau ada ion kalsium. Kemudian tulang skelet dan gigi juga terbentuk kalau banyak kalsium. Juga kalsium juga sebagai second messenger pada sistem transduksi di dalam sel, sehingga bisa menimbulkan respon sel yang berbeda. Yang terakhir adalah dia juga mempengaruhi sistem penjendalan darah. Nah, jadi kalau terjadi hiperkalsemia, itu artinya ion kalsium dalam darah itu meningkat. Jadi ion kalsium ini tadi bisa mempengaruhi semua fungsi ini. Coba tunjukkan hiperkalsemia lagi, Pak. Oke. Cari out yang tadi ya, hiperkalsemia. Yang ada hiper sama hipo tadi. Ya, bentar. Ya. Tuh lihat, kalau kadar kalsium dalam darah meningkat, maka terjadilah pengaruh pada sistem saraf pusat dan pada otot. Sistem saraf pusatnya akan menimbulkan depresi, menimbulkan sifat apatis. Sedangkan pada ototnya menjadi lemah, ototnya menjadi lembek karena terlalu banyaknya kalsium dalam darah. Pada jantung akan menimbulkan blokade jantung, tanda-tanda blokade jantung atau mati jantung pada sistoli. Terjadinya penurunan gelombang ST pada EKG dan pemendekan QT pada EKG.
Kalau pada tulang terjadi fraktur patologis, tulangnya patah, atau terjadi nyeri pada tulang, atau terjadinya penipisan tulang. Sedangkan pada ginjal akan menimbulkan nyeri pinggang dan akan menimbulkan batu ginjal. Berarti yang mempengaruhi terjadinya hiperkalsium itu bisa termasuk yang tadi osteoklas, osteoblas tadi, Pak? Osteoklas, osteoblas itu prajurit-prajurit saja. Kalau tidak terjadi ketidakseimbangannya apa, maka siapa yang maju, osteoklas apa osteoblas, tergantung ketidakseimbangannya tadi, agar supaya fungsinya tetap menjadi seimbang. Jadi osteoklas, osteoblas, osteosit berperan agar menyeimbangkan kadar kalsium sedemikian rupa sehingga tulang tidak terpengaruhi jeleknya. Gitu. Berarti tetap dari makanan ya, Pak Safik ya, kelebihan atau kekurangan Ya. kalsium. Ya, Hanya ini menyebabkan dari. kan saya bilang bahwa kalsium itu hanya satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Jalan masuknya melalui us-us, jalan keluarnya melalui urin. Tadi gambarnya tadi kan kelihatan. Coba Pak, yang in dan out Pak. Oke, in, out. Terus tulisan kok Pak. Awal ya, di awal ya. Kelihatannya terus. Udah, lagi, maju. Kembali lagi, kembali. Oh, kembali lagi. Terus. Pelan-pelan. Terus ke atas pelan. Ini? Bukan. Tulisan kok. Oh, tulisan. Yang ada in sama out. Sebentar. Belakangnya biru. Belakangnya biru. Ini? Bukan. Oke, berarti mungkin di depan ya, dokter ya? Ya. Sebentar, saya cari ke depan dulu. Oh. Terus. Ya, ini. The only in. Ya. Jalan masuknya hanya melalui kebiasaan makan serta suplemen. Kemudian urin sudah the principal out tuh, lihat. Ya. Jalan keluarnya hanya melalui urin, jalan masuknya hanya melalui makan atau penggunaan suplemen atau obat-obat. Ya, sehingga bisa mempertahankan fisiologi organ dan fisiologi hormonal. Udah memahami enggak nih skema ini? Iya, apa? Ya, berarti intinya istilahnya yang tadi terjadi kelebihan kalsium itu memang pada dasarnya dari faktor makanan yang kita konsumsi ataupun obat-obatan yang kita konsumsi, begitu ya Pak? Yes. Ya. Bukan ya, termasuk yang gaya hidup sama pikiran itu ya Pak ya? Semua yang berpengaruh pada sel. Kurang tidur, pineal, hipotalamus, hipofisis, aksis. Termasuk ini Pak, misalkan kalsium itu yang dari susu juga termasuk Pak? Gimana? Kan ada yang susu kalsium seperti itu gitu Pak, itu termasuk itu juga namanya Pak? Indo, itu kan dietary habit. Kebiasaan makan minum susunya susu apa, susunya susu ibu apa, susunya apa. Oke, Dokter Safik. Ya. Pembentukan tulang itu kan terjadi pada masa pertumbuhan dari mulai 0 anak-anak sampai remaja. Nah, pada waktu itu kan kalsium sangat dibutuhkan untuk membentuk tulang, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya pada waktu sudah tua,
karena banyak faktor, misalnya osteoporosis, kan massa tulangnya menjadi berkurang, ya kan? Ya. Nah, padahal masa pembentukan tulang itu sudah lewat di masa pertumbuhan. Ya, tapi Tuhan tidak sebodoh itu, Pak Radit. Di dalam tubuh juga ada stem cell. Kan ada 5 jenis sel: sel stabil, sel labil, sel permanen, sel kanker, stem cell. Nah, stem cell ini masing-masing sel ada namanya. Kalau neuron namanya neuroblast, kalau tulang namanya osteoblast. Pokoknya pakai blast itu adalah stem cell. Jadi kalau misalnya sel saraf, sel permanennya rusak, karena adanya stem cell, maka tetap sel sarafnya bisa hidup. Tapi kalau nggak ada stem cell, ya permanennya sudah, mati ya mati. Oke, berarti bergantung kepada stok stem cell-nya ya, dokter, iya, ya? Maka dengan berpuasa itu stem cell-nya juga meningkat. Ada nih poso ora gelem. Poso wong Ramadan tok. Budaya puasa, budaya teh hitam. Nah, kalau teh hitam atau OT pengaruhnya terhadap homeostasis kalsium bagaimana, dokter? Memperkuat massa tulang, berarti meningkatkan apa? Massa itu berarti apa? Osteoblast. Yes. Oke, hebat ya teman-teman ya. Jadi dengan lain perkataan menekan osteoklas. Iya, menekan osteoklas, meningkatkan osteoblast ya. Tapi disertai juga dengan pikiran yang sehat sehingga osteoblastnya, stem cell-nya untuk tulang meningkat terus ya, dokter ya. Ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Ini menarik sekali ya pembahasannya. Berarti begini ya Pak, istilahnya gini, kita kan konsumsi makanan, sama misalkan tahulah orang kan terkadang minum obatan. Nah, kan terlalu banyak kalsium itu makanya harus dibersihkan. Salah satunya dengan berpuasa tadi. Nah, dengan berpuasa otomatis dibersihkan akan menambah stem cell yang akan yang akan menyeimbangkan antara osteoklas, osteoblast. Begitu Pak kesimpulannya Pak. Kesimpulannya puasa itu meningkatkan proses autofagi. Autofagi itu adalah sel mampu memakan sel-sel yang sudah. Paham gak nih? Ya, paham Pak. Ya. Saya paham nggak? Siap. Jadi cintailah sel-sel Anda dengan cara pikiran yang positif, yakin sama Tuhan, berpuasa. Karena kecenderungan manusia itu selalu memasukkan racun, intoksikasi melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui makanan, sehingga dengan demikian perlunya syahadat, sholat, puasa, haji itu adalah proses detoksifikasi. Jadi kalau Anda lakukan dengan benar, berarti tubuh Anda menjadi fitri, suci kembali. Kayak kue, paham. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama makhluk yang namanya the ma and the nu and the si and the a. Manusia. Hei manusia, ya enggak, sayangi Tuhanmu. Begitu? Siap. Jadi agama itu tidak bisa dipisahkan dari kedokteran, tidak bisa. Agama apapun selalu menjaga kesehatan tetap prima. Kalau orang sehat maka pikirannya positif. Betul? Dan semua agama selalu menekankan pentingnya keimanan. Betul? Sehingga tidak tergoda sama dayang-dayang cantik dan lain sebagainya. Ya, Pak Radit? Pak Radit? Oh, diam aja Pak Radit, betul lah? Ya, belum saya nyalakan mikrofonnya, betul sekali. Siap. Oke. Mbak Rohani nggak mungkin kita hidup. Iya. Jadi ya. rohani kita. Ya, rohana dan rohani perlu. Iya perlu.
Baik, terima kasih Dr. Syafiq. Tapi ini waktunya sudah terlewati, jadi jatah waktu kita menarik sekali ya. Oke, mungkin berikutnya kalau tadi kan kalsium. Kan tadi Dr. Syafiq kan sebut ada kalsium, magnesium dan fosfor ya, 3 elektrolit yang penting ya. Ya, Oke, bagaimana kalau minggu depan magnesium? fosfat aja. Oh, fosfat. Oke, boleh. Fosfat siap ya. Sambil teman-teman siapkan pertanyaan yang mungkin hari ini belum sempat ditanyakan. Kan boleh ya ditanyakan Sabtu depan, dokter ya? Boleh, Anda itu malu bertanya saat di jalan. Malu bertanya, berjalan-jalanlah terus gitu ya. Iya. Habis nggak nemukan jalannya, jadi ya berjalan-jalan. Nah, lagunya lagu si dihitung terus, bingung, aku bingung. Nah, itu dia. Oke, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Termasuk tadi memperlihatkan bahwa OT punya manfaat untuk mempertahankan masa tulang tetap bagus, yang artinya meningkatkan osteoblast dan menekan fungsi osteoklas. Burian jangan lupa ada osteoklas, osteoblast, osteosit ya. Dibaca kembali, lihat kembali video mengenai tulang pada Sabtu lalu ya, bisa dilihat di YouTube atau di Facebook ya. Bu Ai, kalau masuk jangan telat supaya bisa ikut dari awal. Iya ya, karena dari di awal sudah dijelaskan ya. Masuk tepat pada waktunya pukul 13 sehingga tidak kehilangan informasi di awal ya. Oke, terima kasih untuk atensi perhatian Bapak Ibu semua, teman-teman OT di acara seminar ilmiah kita. Kita akan bertemu hari Sabtu depan, masih tetap di acara yang sama, seminar ilmiah kesehatan dengan narasumber kita Bapak Dr. Syafiq ya. Baik, mari kita terus maju bersama dengan OT. Ya, terima kasih semuanya. Iya, kayak hitungan kelima kita akan tutup untuk acara Zoom kita ya. Oke, 1, kebalik ya. 5, 4, 3, 2, 1.